Oke, beberapa hari yang lalu saya membaca buku Atomic Habit ini lagi. Kelihatan nggak ya? Ya ini. Dan saya merasa bahwa ada sebuah insight yang menarik untuk teman-teman yang di sini pengen keluar dari kecanduan PMO karena ya tentu saja ini ada sebuah buku tentang habit, buku tentang kebiasaan, bagaimana cara menghilangkan sebuah habit. Dan di video kali ini saya akan membuat video tentang buku Atomic Habit ini berseri ya, bagaimana cara menghilangkan kecanduan PMO dengan insight-insight dari buku Atomic Habit. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang habit loop atau pola habit, bagaimana habit itu terbentuk. Habit apapun itu, kebiasaan apapun itu, dan di sini saya sudah membuat sebuah visual ilustrasi agar kamu tuh bisa lebih memahami dengan sebuah tulisan ya, dengan gak usah bayangin lah. Dan habit loop PMO, kebiasaan dari pornografi, masturbasi, dan orgasme. Karena ini adalah sebuah channel yang membahas tentang kecanduan PMO. Oke? Nah, setiap kali kamu kecanduan PMO, setiap kali kamu melakukan kebiasaan PMO, kamu tuh sebenarnya memiliki sebuah pola atau habit loop. Dan ini dijelaskan di bukunya Atomic Habit yang diambil dari bukunya Charles Duhigg, The Power of Habit. Dan semua habit, semua kebiasaan itu pasti selalu melewati empat loop ini, empat empat siklus ini. Apa ya siklus ya? Ya empat urutan inilah ibaratnya. Yang pertama adalah cue, craving, respon, reward. Dalam bahasa Indonesia adalah isyarat, hasrat, kemudian ini tindakan dan hadiah atau reward. Kurang H di sini. Kita akan berbicara tentang kecanduan PMO ya. Bagaimana kamu tuh bisa PMO? Kebanyakan orang yang kecanduan PMO itu banyak sekali triggernya. Yang paling sering adalah stres dan kesepian, kemudian tidur malam hari. Nah, itu masuk dalam ini fase Q atau isyarat trigger. Banyak juga orang yang ke-trigger karena melihat konten di media sosial. Konten TikTok, Instagram, atau bahkan YouTube, lihat thumbnailnya jadi kayak ke-trigger untuk melakukan PMO. Nah, semua yang orang yang kecanduan PMO akan melewati fase trigger terlebih dahulu. Nggak mungkin tidak. Akan selalu ada triggernya. Nggak mungkin langsung tiba-tiba langsung pengen melakukan PMO. Nggak mungkin. Pasti ada triggernya. Oke? Itu tahap yang pertama. Yang kedua adalah craving atau hasrat. Nah, di sini kamu mulai merasakan sange, kamu mulai merasakan aduh, gelisah, khawatir, cemas, pengen melakukan PMO, nunggu orang tua tidur terlebih dahulu, atau mungkin kalau misalnya kamu tinggal berdua dengan saudara, tunggu saudara kamu itu tidur terlebih dahulu, atau kalau kamu biasanya melakukan itu di kamar mandi, nunggu kamar mandinya kosong terlebih dahulu, nunggu beli sabun terlebih dahulu. Ya seperti itulah. Intinya adalah hasrat. Ketika kamu mulai merasakan sange, mulai merasakan pengen nih PMO, masturbasi gitu ya. Dan selanjutnya, tahap selanjutnya, kamu mulai pada fase respon. Kamu merespon rasa sange itu dengan sebuah tindakan. Apa tindakan tersebut? Ya tentu saja PMO, tentu saja itu PMO. Dan setelah kamu bermasturbasi, kamu udah PMO, kamu akan mendapatkan reward atau hadiah. Semua aktivitas, semua tindakan itu pasti ada rewardnya, pasti ada hadiahnya. Dan hadiah dari PMO tentu saja kesenangan, meskipun itu kesenangan yang instan, yang cuman kayak beberapa detik doang, kemudian ya kamu udah tau lah biasanya ngapain. Biasanya pasti nyesel berhari-hari atau nyesel setelah itu kayak merasa jadi orang paling bodoh di dunia. Itu adalah pola kebiasaan PMO. Semua aktivitas, semua tindakan pasti selalu melewati fase ini, melewati loop ini. Ini adalah pola habit loop. Nah, saya berikan contoh lain ya. Mungkin kalau aktivitas yang positif contohnya. Kamu kamu pengen baca buku, kamu baca buku lah.
aktivitas baca buku. Yang pertama, cue-nya itu kamu sedang santai. Kamu sedang santai di ruang tamu atau di ruang tengah gitu ya. Dan waktu itu kamu melihat tumpukan buku di situ. Itu triggernya. Kamu melihat tumpukan buku di situ dan kamu sedang santai di situ. Dan di situ kamu merasa craving pengen mendapatkan sesuatu dopamin yang bagus. Mendapatkan dopamin yang bagus yaitu baca buku. Responnya tentu saja kamu baca buku. Rewardnya kamu dapat insight, kamu dapat sebuah hiburan dari baca buku itu, kamu dapat ilmu dari buku tersebut. Jadi selalu melewati 4 tahap ini ya. Nah, sekarang solusinya bagaimana cara menghilangkan kebiasaan PMO dengan mengetahui habit loop ini. Solusinya adalah bukan dengan menghilangkan craving, bukan dengan menghilangkan hasrat. Saya udah sering banget ngomong bahwa hasrat seksual, dorongan seksual itu tidak akan pernah bisa dihilangkan. Salah satu caranya adalah dengan menggantinya, dengan berfokus pada respon. Kita mengubah responnya, ini diubah. Kalau dulunya itu kamu di situ selalu PMO, di sini kamu ubah. Oke, saya berikan skenarionya ya. Di sini kamu malam hari nggak bisa tidur. Malam hari nggak bisa tidur, sendirian di kamar, kemudian craving. Di sini kamu sange, kemudian horny, rasanya pengen PMO. Kemudian kamu berpikir bahwa wah, PMO aja lah, biar aku bisa tidur. Tapi kamu sadar bahwa oh no. Saya akan memutuskan untuk stop, tidak melakukan PMO lagi. Nah, yang bisa kamu lakukan di sini adalah dengan mengubah responnya, bukan menghilangkan cravingnya ini. Respon terbaik yang bisa kamu lakukan adalah dengan mengganti. Mengganti dengan aktivitas apa? Mungkin dengan meditasi, journaling, atau berdoa, baca buku, sampai benar-benar ngantuk, kemudian mungkin push up biar sampai capek, meskipun saya tidak merekomendasikan push up ya, karena kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau saya nggak bisa tidur, ketika saya push up, bukannya malah makin capek, tapi malah semakin nggak bisa tidur. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa itu tuh malah panas dalam tubuh kita itu meningkat, dan itu justru malah nggak bisa bikin kita tidur. Dan yang harus kamu tahu bahwa kalau kita mau tidur, suhu tubuh ideal itu tuh harus dingin. Sehingga kalau suhu kita tuh dingin, kita akan lebih mudah tertidur. Sehingga kalau misalnya kita barusan push up, kita kan kepanasan ya, keringetan ya, suhu tubuh naik, justru malah nggak bisa tidur. Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Mungkin bagi sebagian besar orang ada yang bisa push up sampai benar-benar capek kemudian tidur. Ada yang kayak gitu, karena saya pernah kenal juga orang ada yang kayak gitu. Dan nggak tahu ya, mungkin hasil penelitian itu tidak berlaku bagi dirinya. Oke? Dan katakanlah ambil satu habit yang positif ya. Baca buku, oke. Dan rewardnya, ketika kamu udah milih baca buku, rewardnya adalah tentu saja kamu senang mendapatkan insight baru, kamu mendapatkan wawasan baru, dan yang lebih penting adalah kamu udah berhasil mengalahkan hasratmu. Dan kalau misalnya kamu itu seorang yang ngitung angka atau ibaratnya nge-track Dynofab kamu bisa mendapatkan pencapaian hari, tambahan hari. Tidak harus riset dari nol lagi, dan itu ada sebuah reward bagi dirimu. Dan seperti yang saya bilang tadi, semua habit selalu melewati ini, dan dengan memahami ini, kamu bisa paham apa sih yang seharusnya kamu fokuskan, mengganti responnya, mengganti tindakannya, bukan menghilangkan craving. Ini tidak bisa dihilangkan sama sekali. Responnya yang harus diganti. Oke? Jadi harapanku, kalau kamu udah bisa memahami habit loop ini, kamu tahu setelah kamu mengalami craving, kamu harus ngapain, kamu udah tahu gitu ya. Itu adalah sebuah intisari atau insight dari buku Atomic Habit. Next video saya akan membahas lagi, silahkan komen kalau misalnya mau membahas series Atomic Habit ini. Komen apakah yes atau no. Apakah buku Atomic Habit ini cukup menarik untuk membantu dirimu untuk keluar dari kecanduan PMO. Saya sih selalu mengatakan bahwa
Atomic Habit itu buku bagus ya, dan ini ada hubungannya dengan menghilangkan kebiasaan PMO, dan saya sangat merekomendasikan kamu tuh baca buku itu. Kalau misalnya kamu nggak mau baca, kamu bisa nonton video ini, tapi ini lebih spesifik untuk menghilangkan kebiasaan PMO ya. Jadi itu saja video saya kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.